Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi mengalami longsor. Ada kendaraan yang dikabarkan terperosok ke dalam jalan yang amblas tersebut. Jalan yang amblas tersebut berada di Tol Bocimi, kilometer 64 Cigombong, Sukabumi, Jawa Barat. Longsoran juga menyebabkan mobil terjun ke dalam jurang. Lantas, bagaimana kondisi di tempat kejadian? Reporter TV One Rizky Gustana akan mengabarkannya untuk Anda. Rizky, silakan. Ya, Wendy dan pemirsa TV One, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di pintu tol Panungkuda, di mana exit tol ini merupakan tol dari Bogor Ciawi Sukabumi. Nah, yang kejadian longsor yang menimpa jalan Bocimi itu tepatnya di kilometer 66 strip 600, di mana di lokasi masih ada hingga saat ini masih ada satu mobil yang terperosok dan satu truk sudah dievakuasi menuju pintu tol Panungkuda. Namun kami para teman-teman dari beberapa awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam lokasi tersebut. Hingga saat ini memang para awak media menunggu di pintu tol Panungkuda. Namun kami dapat informasi bahwa hingga saat ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi bersama TNI Polri tengah mengevakuasi satu kendaraan yang masih terperosok di longsoran tersebut, Windy. Rizky, kami mendapatkan gambar bahwa ada seorang pasien yang dirujukan kepada IGD. Ini bisa dijelaskan, ini adalah pasien dari kecelakaan tersebut atau bukan? Ya. Tadi kami mendapatkan gambar dan langsung ke TKP di mana dua orang korban yang terperosok di longsoran kilometer 66-600 ini merupakan dua orang warga dari Panungkuda yang hendak menuju ke exit tol Panungkuda, sehingga dirinya mengendakan kendaraan minibus dan hingga tadi terperosok dan dievakuasi oleh ambulan tol Trans Jawa hingga ke Rumah Sakit Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, di mana kedua korban tersebut dalam kondisi yang mendapat perawatan di Rumah Sakit Sekarwangi tersebut, Windy. Bisakah Anda menceritakan detik-detik terjadinya longsoran hingga menyebabkan satu mobil yang dikabarkan ikut terjun ke jurang, Rizky? Ya, memang tadi sejak sore hari di wilayah Kabupaten Sukabumi, terutama di wilayah Panungkuda, hujan sangat deras begitu lama, menjelang buka puasa hingga pukul 8 malam. Nah, kejadian longsornya jalan tol Bocimi tersebut diperkirakan kami mendapat informasi sekitar pukul 8 malam, sehingga mendapat kabar juga bahwa ada dua kendaraan yang masuk ke longsoran tersebut, satu kendaraan minibus dan satu kendaraan truk yang hingga saat ini tidak begitu parah karena memang satu truk ini hanya bagian ban belakang aja, namun untuk minibus satu unitnya masuk ke dalam longsoran tersebut ini. Pada saat longsoran terjadi, apakah arus lalu lintas ini ramai lancar ataupun terjadi kemacetan, Rizky? Ya, dikabarkan memang pas kejadian tol Bocimi sedang padat dilalui oleh kendaraan yang akan menuju Kabupaten Sukabumi. Namun ketika kejadian, pihak dari tol Bocimi langsung menutup dan mengeluarkan para kendaraan ini menuju tol Cigombong, sehingga tol dari pintu tol Cigombong hingga Panungkuda hingga saat ini ditutup total. Begitu, Windy. Rizky, bisa Anda ceritakan seberapa dalam jurang yang membuat mobil ini terperosok, Rizky? Ya, hingga saat ini memang kami dan tentunya dengan teman-teman media lain masih belum mendapatkan informasi yang pasti berapa kedalaman longsoran yang menimpa jalan tol Bocimi tersebut dan apakah ada kendaraan lain. Namun kami hanya bisa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian tadi bahwa ada dua kendaraan yang masuk, satu minibus dan satu truk. Begitu, Windy. Apakah sudah dipastikan bahwa seluruh korban telah berhasil dievakuasi? Ya,
kami pun menyaksikan sendiri tadi langsung menuju sebelum kita menuju tol Bocimi, saya sendiri langsung melakukan kunjungan kepada Rumah Sakit Sekarwangi dan langsung mengambil liputan tentang 2 korban yang langsung masuk IGD Rumah Sakit Sekarwangi tersebut. Lantas untuk korban dari mobil yang terperosok ini, luka-luka apa saja yang diderita? Ya, menurut pantauan kami ketika berada di Rumah Sakit Sekarwangi, 2 korban ini mengalami luka ringan, namun 1 korban penuh dengan tanah dan tentunya tidak mengalami luka apapun, hanya terlihat 1 orang dibawa ke ruang IGD dan 1 orang lagi berjalan kaki menggunakan baju dan berlumuran tanah begitu, Windy. Apakah petugas terkait juga sudah mendalami kasus ini untuk melakukan evakuasi atau pendalaman lebih lanjut? Ya, tadi kami memantau dan sempat mewawancarai Kapolres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo dan beberapa anggota dari Satlantas Polres Sukabumi hingga saat ini tengah berada di lokasi longsoran tersebut. Begitu, Indi. Lantas apa yang akan dilakukan? Skema apa yang akan diterapkan untuk mengevakuasi mobil dan juga untuk mungkin akankah diadakan pengalihan arus lalu lintas akibat kejadian ini, Rizky? Iya, memang tadi Kapolres dalam wawancaranya mengatakan saat ini tengah mengupayakan dulu bagaimana 1 mobil minibus yang masuk ke dalam jurang atau longsoran tersebut dapat dievakuasi dengan mobil yang telah meluncur 10 menit yang lalu, mobil begitu besar, mobil derek. Artinya hingga saat ini para petugas masih konsentrasi untuk mengevakuasi 1 mobil yang terperosok di dalam jurang yang berada di tol Bocimi tersebut. Namun hingga saat ini tol dari Cigombong hingga keluar Parung Kuda ini yang mana tol ini baru diresmikan beberapa bulan lalu dan akan digunakan untuk jalur mudik Lebaran 2024 ini hingga saat ini masih ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan. Begitu, Indi. Adakah kendala dalam melakukan evakuasi terhadap mobil yang terperosok, Rizky? Ya, dari pantauan kami melalui telepon yang berada di para relawan tentunya memang kedalaman jurang sangat dalam sekali, namun belum bisa memastikan berapa meter atau berapa luasan longsoran tersebut. Yang saya kabarkan bahwa di situ adalah merupakan jembatan Cisesepan, di mana Cisesepan itu berada di wilayah Ciambar, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut lagi atau informasi lebih detail lagi bagaimana TKP tersebut, kondisinya hingga saat ini, karena memang kami kesulitan untuk memasuki area lokasi tersebut, Indi. Bagaimana kondisi cuaca pada malam hari ini di sana? Ya, cuaca tadi pas sempat